Salam, Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang kekasih. Senang bertemu dengan Bapak dan Ibu. Saya Pendeta Naik Istumorang akan menyampaikan sabda Tuhan kepada kita. Mari kita berdoa. Dimuliakanlah Engkau Tuhan. Terpujilah namamu yang baik, yang maha kuasa, dan penuh dengan rahmani. Bersabdalah kepada kami, dan curahkan Roh Kudus-Mu agar kami memahami sabda-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang kekasih, firman Tuhan yang menjadi renungan bagi kita adalah dari kitab Ayub. Kitab Ayub pasal 23 ayat 10 sampai dengan 17. Bapak dan Ibu, saudara-saudara, saya akan membacakan kepada Bapak dan Ibu. Demikian sabda Tuhan kepada kita. Karena ia tahu jalan hidupku, seandainya ia menguji aku akan timbul seperti emas. Kakiku tetap mengikuti jejaknya. Aku menuruti jalannya dan tidak menyimpang. Perintah dari bibirnya tidak kulanggar. Dalam sanubariku kusimpan ucapan mulutnya. Tetapi ia tidak pernah berubah. Siapa dapat menghalangi dia? Apa yang dikendakinya, dilaksanakannya juga. Karena ia akan menyelesaikan apa yang ditetapkan atasku. Dan banyak lagi hal yang serupa itu dimaksudkannya. Itulah sebabnya hatiku gemetar menghadapi dia. Kalau semuanya itu kubayangkan, maka aku ketakutan terhadap dia. Allah telah membuat aku putus asa. Yang Maha Kuasa telah membuat hatiku gemetar. Sebab bukan karena kegelapan aku binasa, dan bukan juga karena mukaku ditutupi gelap gulita. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang kekasih, saya senang kita dapat terus-menerus merenungkan firman Tuhan di dalam kehidupan kita. Sebab hidup kita tanpa firman Tuhan, kita akan mengalami kegersangan jiwa dan keputusasaan di tengah-tengah situasi kita. Hari ini kita belajar tentang Ayub. Ayub itu adalah seorang yang saleh dan jujur. Di dalam kitab Ayub pasal yang pertama, dikisahkan dengan jelas siapa sosok Ayub ini. Seorang yang kaya raya dari tanah Uz, yang diberikan anak 10 orang, diberikan istri yang cantik, diberikan kekayaan yang melimpah ruah berupa ternak, ladang, perkebunan, dan juga para budak-budak. Tetapi di tengah-tengah kekayaan dan kehidupan yang berlimpah itu, Ayub tetap taat kepada Tuhan. Tetapi ketaatan bukan berarti bahwa dia tidak boleh dicobai, bahwa dia tidak boleh mengalami masalah, bahwa dia tidak boleh mengalami penderitaan dan berbagai persoalan-persoalan kehidupan ini. Orang saleh dan orang berdosa ketika hidup di dalam kehidupan ini, semuanya mengalami situasi pencobaan-pencobaan dan berbagai kesulitan-kesulitan yang didatangkan kepadanya. Bapak, Ibu, saudara-saudara, tentu bagi orang yang tinggal di dalam Tuhan, kesulitan hidup itu adalah bagian untuk memperkuat iman, di mana dia akan
bersandar kepada Tuhan dan menyerahkan semuanya persoalannya kepada Tuhan. Bagi orang yang tidak hidup di dalam Tuhan, dia akan putus asa dan dia akan mengalami berbagai pemberontakan dan penolakan terhadap hidupnya itu. Ayub ini adalah seorang yang setia kepada Tuhan. Dan dia menyadari bahwa segala sesuatu itu datang daripada Tuhan dan akan kembali kepada Tuhan. Dan tidak ada seorang pun yang dapat menahan kehendak Tuhan apabila Tuhan telah menyatakan kehendaknya. Itulah sebabnya Bapak dan Ibu, di tengah-tengah keberadaan yang dialaminya, pencobaan yang berat, di mana dia harus kehilangan istrinya, anak-anaknya, dan semua kekayaannya, beserta dengan para budak dan segala yang dia miliki, dia tetap percaya bahwa Allah tetap mempunyai kehendak yang tidak dapat dibantah siapapun. Yang harus dilakukan oleh manusia adalah menyerahkan diri kepada Tuhan, mendengarkan suaranya, menuruti kepada pimpinannya. Ini yang harus dilakukan oleh setiap orang yang percaya ketika mengalami berbagai pencobaan-pencobaan. Itu sebabnya dia katakan di dalam ayat 10, karena Tuhan tahu jalan hidupku. Di sini dia benar-benar memahami Tuhan itu Maha Tahu. Dan Tuhan itu mengenal setiap orang. Bagaimana orang itu hidupnya berawal dari mana dan berakhir di mana. Tuhan tahu. Sekalipun ini bukan sebagai suatu takdir atau fatalisme atau kuisera-sera, tetapi ini adalah sesuatu bahwa Tuhan itu mempunyai rencana dan kehendak yang tidak dapat dibatalkan oleh siapapun ketika dia telah berkehendak. Dia tahu Allah ini Maha Tahu. Dan Allah yang Maha Tahu itu mengenal semua orang yang ada di dalam persekutuan dengan Tuhan. Mengenal setiap orang, bagaimana orang itu setia, taat, ataupun hanya sebagai orang yang tidak berterima kasih kepada Tuhan. Dia kenal setiap manusia. Itu sebabnya Ayub tahu, Tuhan kenal Ayub. Dan dia meyakini bahwa Tuhan mengenal Ayub ini sebagai seorang yang jujur dan saleh, yang di dalamnya tidak ada kesombongan dan sesuatu yang berbeda penampilan luar ataupun penampilan dalam. Itu sebabnya dia katakan, seandainya ia menguji aku akan timbul seperti emas. Biasanya orang yang jujur, yang apa adanya, yang benar-benar dekat kepada Tuhan, sekalipun dia ada di dalam pengujian, pencobaan, kesusahan, penderitaan, dia tetap akan menyatakan ketaatannya kepada Tuhan tanpa pernah diubah oleh apapun. Dia tetap akan memperlihatkan kesetiaannya kepada Tuhan meskipun di dalam kesulitan-kesulitan hidup, dan dia tidak berubah untuk setia kepada Tuhan. Ayub mengenal Tuhan dan Tuhan mengenal Ayub. Persekutuan yang indah inilah yang melahirkan segala sesuatu yang indah yang akan terjadi di dalam kehidupan Ayub oleh rencana Tuhan. Tuhan itu
mengenal langkah kita, jejak kita, dan Dia mengikuti kita. Dia memantau kita, Dia mengawasi kita. Dan Tuhan yang baik itu tahu sebatas apa kemampuan kita menghadapi tekanan hidup. Dan ketika kita ada di dalam kesulitan hidup, Tuhan turut campur tangan menolong kita, melepaskan kita dari kesulitan hidup itu. Inilah yang dipahami oleh Ayub, sehingga Ayub berkata, kakiku tetap mengikuti jejaknya, aku menuruti jalannya, dan aku tidak menyimpang kepadanya. Perintah dari bibirnya tidak kulanggar, dalam sanubariku kusimpan ucapan mulutnya. Ada koneksional orang yang percaya kepada Tuhan, bahwa orang yang percaya tahu bahwa dia ada dalam persekutuan dengan Tuhan, dan Tuhan membungkus dia dengan kekuatannya. Disinilah kita memahami dengan sangat jelas bahwa Tuhan itu baik, Tuhan itu tidak berubah di dalam kasih setia-Nya. Bapak, Ibu, saudara-saudaraku, Allah yang tidak berubah di dalam kesetiaan-Nya, ini menjadi dasar yang menggembirakan di dalam hati kita ketika kita menghadapi berbagai kesulitan hidup. Ketika semuanya telah meninggalkan kita, bahkan semua menjauhi kita, karena mungkin kita dianggap sebagai beban, bahkan sebagai orang yang tidak layak untuk ditemani, maka datanglah kepada Tuhan. Percayalah kepada Tuhan. Teman-temanmu bisa meninggalkan engkau. Sahabat yang kau katakan setia kepadamu bisa meninggalkan engkau. Tetapi Tuhan tidak akan meninggalkan engkau. Karena Tuhan tidak berubah di dalam kasih setia-Nya. Apapun yang kau alami di dalam kehidupanmu, sekalipun itu adalah penderitaan-penderitaan yang luar biasa, seperti Ayub, Tuhan mengenal engkau. Dia tahu batas kemampuanmu. Dan ketika engkau menyerahkannya semua kepada Tuhan, Tuhan akan memberikan kepadamu kekuatan untuk keluar dari beban itu. Dia tidak berubah. Siapa yang dapat menghalangi Tuhan? Apakah kalau orang lain berbuat jahat kepada kita, Dia akan mampu terus-menerus untuk menahan kita? Mampu terus-menerus menekan kita? Mampu terus-menerus untuk membuat kita binasa? Tidak. Sebab Tuhan telah memberikan kepada kita kekuatan yang besar. Sebab Allah setia kepada janjinya untuk menolong setiap orang yang percaya. Dia menyelesaikan apa yang ditetapkan atasku. Ini adalah iman Ayub. Ayub tahu bahwa secara kemanusiaan tidak mungkin dia akan dipulihkan lagi. Bagaimana mungkin dia akan mendapatkan kekayaannya kembali, mendapatkan anak-anaknya kembali, mendapatkan istrinya kembali, karena itu semuanya sudah mati dan tidak mungkin kembali lagi kepadanya. Apa yang telah pergi tidak mungkin kembali kepada kita. Tetapi apa yang lebih baik itu bisa diberikan kepada kita. Apa yang lebih sempurna itu bisa diberikan kepada kita. Yang lama mungkin tidak akan pernah lagi kembali, tetapi yang baru akan memberikan sukacita yang besar kepada kita. Ini sebabnya Ayub berkata, karena Ia akan menyelesaikan apa yang ditetapkannya atasku. Bukankah Allah membiarkan setan, iblis, untuk mencobai Ayub? Apakah hanya sampai di situ pengawasan Tuhan, campur tangan Tuhan terhadap Ayub?
hanya membiarkan iblis untuk masuk mencampuri kehidupan Ayub. Apakah hanya sampai di situ? Tidak. Tuhan membiarkan setan untuk memberikan yang jahat kepada Ayub agar Ayub dapat menyatakan hubungan yang baik dengan Tuhan tidak akan pernah dapat dipisahkan sekalipun itu oleh tekanan dan kekuatan daripada iblis yang mengganggu dia. Agar iblis dapat dipermalukan bahwa ketika kita dekat dengan Tuhan, ketika kita punya hubungan baik dengan Tuhan, iblis pun tak sanggup memisahkan kita. Oleh karena itu, segala hal yang pahit yang diderita oleh Ayub ini belum selesai. Iblis boleh seolah-olah menang bahwa dia telah merusak kehidupan Ayub, tetapi ini belum selesai. Tuhan belum menyelesaikan pekerjaannya. Pekerjaan yang akan diselesaikan oleh Tuhan adalah Dia akan mengangkat kembali Ayub. Dia akan memberikan segala hal yang jauh lebih baik, oleh karena Ayub akan memenangkan pertandingan ini. Bahwa dia meskipun menderita tetapi setia kepada Tuhan selama-lamanya. Bapak Ibu, mari kita perhatikan hidup kita. Apakah kita menderita? Apakah kita susah? Apakah kita mengalami berbagai kesulitan? Ingat, Tuhan belum menyelesaikan segala rancangannya kepadamu. Engkau harus memenangi pertandingan. Harus menunjukkan kesetiaanmu kepada Tuhan. Dan Tuhan akan melimpahkan berkat kepadamu. Tuhan tidak berubah. Dia memberikan yang terbaik kepada setiap orang yang ada di dalam rancangannya. Itu sebabnya, katakan di dalam hidupmu, Tuhan akan menyelesaikan apa yang ditetapkan atasku. Itulah sebabnya aku gemetar, kata Ayub. Karena aku melihat kekuasaan Tuhan. Dan aku putus asa kalau aku hanya melihat dari apa yang kupikirkan. Tetapi ketika menyerahkannya semua kepada Tuhan, maka kegelapan itu tidak membinasakan. Dan gelap gulita itu tidak menakutkan. Allah kita baik. Ayub telah mengalami kebaikan Tuhan ini. Sekalipun iblis yang mencobai Ayub, tetapi kedekatan Ayub dengan Tuhan, ketaatan Ayub dengan Tuhan telah memberikan kemenangan yang besar. Allah tidak berubah. Kasih setianya tetap kepada saya dan kepada kalian semuanya. Kepada kita yang percaya kepadanya, kasih setianya tidak berubah. Kebaikan Tuhan tidak berubah. Karena Allah kita, Allah yang setia pada janjinya. Allah belum selesai dengan hidupmu. Jikalau engkau susah, jikalau engkau menderita, jikalau engkau punya beban kehidupan, serahkan kepada Allah. Jangan justru engkau putus asa. Jangan justru engkau tidak punya harapan. Jangan engkau mencari harapan di dalam kehidupan yang binasa ini. Tetapi carilah Tuhan. Allah yang setia itu akan menolong engkau. Sebab kehidupan kita ada di dalam tangan Tuhan. Allah yang tidak berubah itu akan memberkati engkau dan memberikan engkau segala kebaikan. Memulihkan seperti Ayub, maka dia juga akan memulihkan hidupmu menjadi jauh lebih baik. Salam.